Anda sedang melihat Gandal Struggle Podcast dong. Yeay. Iya, dan kali ini kebetulan Gandal Struggle emang harus struggle ya Pak ya. Iya, harus struggle, harus persiapan sangat-sangat banyak sekali. Kita di episode kali ini memang video kedua ya. Video kedua. Dan ini ada tamu kita namanya Yogi. Yogi. Oke. Perkenalan diri dulu boleh Yogi. Oke, salam kenal teman-teman. Nama ininya apa Mas? Nama pendengar podcastnya apa Mas? Oh, nggak tahu tuh kita. Anda jangan memberikan tekanan pada kita Oke, dulu. baik. Namanya Mas. WWS, Wong Struggle. Struggle. Oke, teman-teman Wong Struggle, nama saya Yogi dan saya dari Untit ya, Universitas Tidar. Universitas Tidar di Magelang juga. Dan kali ini ya saya sebenarnya masih dan ini kebetulan mau ngobrol apa sih Mas gitu. Yogi ini kan sebagai adik-adikan kita di komunitas ya. Iya, betul. Adik-adikan. Amin Mas. Dan Siap. kita sebagai bapak-bapakan kan. Iya, bukan dong. Terlalu tua kalau bapak-bapakan, Mbah. Iya, jadi kita mengundang Yogi ini karena Yogi kan memang betul dari yang Igor bilang sebagai adik-adikan. Iya, adik-adikan. Kita mau bahas tentang sibling. Sibling itu kan apa ya? Persaudaraan. Saudara. Yogi, kamu tuh berapa bersaudara, Yok? Saya tuh ini Mas, 3 sebenarnya. Tiga. 3 bersaudara. Saya nomor 3 dari 3 bersaudara. Nomor 3 Maldini kamu. Ini lebih ke Virgil van Dijk. Wow. Dia nomor 4 ya? Nomor 4. Oh iya, sorry Mas. Kafu Nomor 2. Dua. Mas aku udah zamani Kafu Mas tenan Mas. Oh, nggak zaman Dia zamannya Iya. Dida. Tidak sama aja. Sama aja ya. Karena kebetulan kali ini kita tag yang paling proper untuk gambar teman-teman. Kita pakai Sony A7 Mark 2. Oke. Kenapa terlalu detail? Anda bangga dengan wajah Anda terlihat cerah di situ. Loh, kita pakai lighting juga, Pak. Lah iya, lightingnya udah paling maksimal nih kalau untuk membuat kamu terlihat putih dan juga tidar. Tidar aja lightingnya ada 2 itu. Harus dibantu ya, harus dibantu. Kalau nggak ketolong banget. Nanti pas ngedit juga kita angkat lagi teman. Kamu anak nomor 3 dari 3 bersaudara, Yok? Iya benar Mas. Cewek cowok semua? Kakak aku cowok, masku cowok, mbakku cewek. Iya benar. Iya sih. Masmu Iya. cowok jelas, Mas- mbakmu cewek. Gak Iya. mungkin mbakmu mas ya nggak mungkin. Yang pertama cowok. Yang pertama cowok. Yang kedua cewek. Yang ketiga aku. Oh. Yang ketiga lucu dong. Cewek. Enggak, bener Jangan lucu. bebankan Cewek, dong. cowok, aku. Bener. Aku tuh jenis kelamin apa itu? Aku itu sejenis punchline ya. Iya. Aku tuh Asik. sejenis. Aku lah binatang jalang ya. Itu kumpulan Khalil Gibran ya. Iya, Khairil bukan. Anwar. Khairil Anwar. Anwar, sorry. Taunya Khalil Gibran Raka Booming ya. Iya. Aduh. Kalian sering berantem nggak kalau bertiga tuh? Kakak adik. Sering Mas. Sebenarnya aku sering banget berantem sama mbakku. Cuma perkara kayak buka pintu nggak ditutup lagi gitu Mas. Iya. Sering banget. Buka Dia pintu buka- nggak dijos. Buka tutup nggak dijos. Ya. Dia buka pintu nggak dibalikin. Dibalikin Di bawah ya. Kalau misalkan buka pintu terus nggak ditutup lagi tuh memang itu nanti jangan sampai kebawa ke kebiasaan nanti setelah. Kenapa tuh Mas? Misalkan pintu neraka nggak ditutup dengan rapat, panas sampai bumi. Kepala sampai bumi. Waduh. Ya itu terlalu jauh ya. Kalau Terlalu sampai jauh. neraka ya. Iya. Kita ke ini dulu deh, Padang Masyar ya. Emang neraka ada Mas? Yogi. Yogi. Bukan. Sekarang enggak. visual loh. Nama aku Yoga. Kenapa jadi ateis kamu tiba-tiba? Enggak Mas. Terus kalau sama masku mungkin Mas, sama masku tuh kita sering berantem gara-gara ini. Gara-gara. Oh no, keluarin jerone. Bukan dong. Kalau sama masku tuh lebih ke gara-gara misal nih, aku minjem HP terus nggak ya ditaruh ada aja di tempat entah aku taruh di mana lah gitu. Oh, Ditaruh soalnya di ngecas, mana ya kamu aja. balikin lagi. Ya gitu, minjem charger lah apa segala macam. Chargerku naik didek kok ra ono gitu-gitu. Itu berantem. Itu berarti masalahnya cuma satu, kamu. Masalah kamu nggak nutup pintu lagi Oh, iya sama juga ya, charger Mas, nggak ya. dibalikin HP-nya, itu masalahnya kamu berarti. Dan aku tahu, Pak. Orang yang paling seneng berantem sama keluarganya, sama adiknya. Siapa? Ya. Kai. Iya memang. Kalau dia kan masalah handphone tadi ya. Kalau Iya. aku masalah baju. Masalah baju. Katok Pak baju. wingi Pak ngasih ribut Pak. Oh, katok Kok iso bareng. ribet Jadi nih? Kamu pakai celana dia? dia yang pakai celana aku. Iya, Kamu celananya larang gitu dalam nih. pula. Bukan dong. Iya Iya. dalam. Oh. Enggak. Nih celana panjang, baju gitu-gitu. Jadi kan karena seukuran ya. Terus kita tuh suka berantem, maksudku gini, enggak apa-apa
dipakai nggak apa-apa asalkan ngomong. Ini nggak ngomong. Nggak gitu. ngomong, iya soalnya dia lagi malu aja dia pakai celana dalam yang SpongeBob. Bukan celana dalam, celana panjang. Karena Tidar pakainya yang Little Pony. Mermaid main. Tapi dia malu pasti karena ini Mas, celana dalamnya di luar. Iya dong, Iya. Superman dong. Superman. Superhero. Superhero. Jadi kalau Mas Tidar kan tadi kan kakaknya atau adiknya yang Adik. Adik. Kalau saya tuh Mas, saya sama Mas saya badannya lebih gedean saya, jadi dia nggak mungkin pakai baju saya nggak bisa pakai baju dia. Tapi gitu. Kamu pasti pakai bajunya mbakmu ya. Daster. Bukan. Daster. Crop top. Bukan dong, enggak dong. Crop top lungsuran. Pernah sih tapi. Pernah? Enggak lah. Jaket palingnya yang sama, Iya. yang universal. Itu nah, kadang tuh yang bikin kita ribut itu sebenarnya bukan kita berduanya, tapi apa ibu kita. Kartini. Iya. Maksudnya ibuku gitu loh. Ibuku tuh misalkan habis nyetrika bajuku dimasukin ke lemarinya dia. Oh, salah. Betul, Mas. Salah. Kiranya sama aja gitu ya. Karena mayoritas bajuku banyak kan hitam. Jangan hitam ya, jadinya maksudnya yang hitam sama tanpa lihat gambarnya apa. Gitu. Nah, kita pernah tuh ribut tuh. Terus mama yang salah naro. Gitu ya. Udah mau Karena kamu cuma dua bersaudara dan laki-laki semua kan ya. laki-laki semua. Kalau kamu Lang, kamu pernah berantem sama mbakmu Oh nggak? sering Pak. Jadi tuh aku Kalau tuh aku pernah mau tanya dulu, kamu tuh berapa bersaudara tuh? aku tiga bersaudara. Tiga bersaudara. Aku laki-laki sendiri. Oh. Tengah. Oh, tengah laki-laki. Mbakku sama adikku Cewek, cowok, semua. cewek. Cewek, cowok, cewek. Oh, Kapit, gitu. kapit, sindang, mancur gimana sih istilahnya? Pancuran kapit sendang. Kamputan sampai sendang. Ya, Apa gitu. tuh artinya tuh? Pancuran kapit sendang, pancuran. Pipisnya, Pak. Pipisnya. Oke. Mancur kan pancuran. Sendang itu ya karena ya itu. Oh gitu istilahnya gitu. Istilah Jawanya gitu, ada istilah Jawanya Pak ternyata. Aku sampai sini kalau ceritain bapak bersaudara selalu bilang, "Oh, pancuran kapit sendang." Gitu. Oh, sendangnya pangan apa papan? Bingung aku ya. Aku berdua tuh. Jadi tuh aku tuh anak manja, bukan anak manja, anak yang paling dimanja, anak kedua, anak paling bungsu selama 10 tahun. Oh, jadi kamu jaraknya sama adikmu. Jaraknya 10 tahun 10 sama adikku. tahun. Kelas berapa itu? 10 tahun tuh kalau usia kelas 3 SD apa 4 SD itu 10 tahun gak sih? 10 tahun. Iya, bener. Empat, malah sempat. Sekitar 4 SD ya, Iya, benar. oke. Sekitar 10 tahun, 9 tahun lah gitu jarak sama adikku. Jadi selama 10 tahun itu aku dimanja terus. Setelah adikku lahir, memang direncanain adikku mau lahir yang cewek. Itu langsung hilang semua fasilitas kemanjaanku itu. Fasilitas anak bungsu hilang langsung, Pak. Karena adikku langsung fokus ke semuanya dan yang kasihan kakakku, dia belum setahun udah dapat aku adik ibu. Terus kamu nyanyi nggak? Apa? Kata mereka diriku. Itu kan bunda, itu bunda. Selalu dimanja. Oh iya. Iya benar. Bener. Soalnya nada awalnya bingung aku. Apa? Iya. Ya gitu. Jadi kita dan berantem sering karena Gara-gara? mbakku kayak punya gejolak kok aku terus yang Nah itu dimanja. sibling gitu. revolving itu. Rivalry. Rivalry ya. Rivalry ya dari iya nggak sih rivalry. Iya itu Rivaldi namanya. Mas, Rivaldi. Bukan di sopo kok. Rivalry sopo. Ada temanku anak Teman- BEM. ya urusan di, dia lu kok. di Untit ada. Kenapa diputusin? Anak Mas? PBSI. Masih mending Rivaldo terkenal. Orang Boyolali Mas. Oh iya. Iya, bener karakter sih. unlock tapi yang kita tahu aja. Contoh nyebut Star Zare nggak apa-apa di sini. Oh iya. Oh, iya, Rivaldo baik, kita baik, juga baik, tahu Rivaldo. Iya. Main Brazil. Berhasil kan. Jadi kan mbakku sama Rivaldi itu oh bukan ya. Mbakku sama aku tuh ya sering berantem di situ karena aku pengen mepet mbakku kalau misalnya lagi main sama teman-teman. Aku nggak punya teman, nggak punya teman aku. Ngintilan. Ngintilan. Itu kalau kecil. Nek cilik ngintil. Nah, Nek kan gede. ada O-nya. Ngintilo. bagus. Padahal asli nek gede dolan dewi. Oh iya. Itu biasa. Kita yang beda dong ya. Oh iya. Oke. Terus Ya, berantem paling parah tuh apa tuh? Berantem paling parah tuh malah sudah dewasa. Oh iya? Iya. Rebutan warisan pasti. Aduh. Jujur sekali. Ya, itu terlalu drama sinetron ya. Pokoknya kita kayak ada masalah apa gitu sampai fisik. Oh iya? Wow. Sampai fisik sama tonjok-tonjokan banget tuh? tuh. Hampir itu. Berarti rasanya kayak ini bawang merah bawang putih ya? Bawang merah bawang putih. Iya, adekmu bawang bombay. Bener ya bener sih itu. Nah, Aku daun bawang. daun bawang. Iya. Oke, daun bawang Aduh, taburi maaf ya. taburin biji wijen ya. Ya sampai pas dewasa itu ya pernah berantem hampir main fisik tapi kan dipisahin tau istilahnya. Oh. Kayak kesal banget, marah banget waktu itu akhirnya Waktu ya itu terus hampir Survivor Series ya katanya. Iya bukan gak ada yang tahu dong. Hampir gini kita sudah sampai press conference Beyond Combat kayaknya. Oh ya yang datang terus marah-marah gitu. Gini. Ya gitu sampai situ pokoknya ya. Sampai situ pokoknya. Setelah itu ya udah
baik-baikan lagi kan udah dewasa ya harusnya ya harus ngalah lah, tiba-tiba cair aja. Jadi kalau kita habis berantem kita nggak yang maaf Iya, ya iya. nggak pernah Iya. Oke. nggak pernah Enggak, kita nunggu Iya, lebaran iya, dulu iya, kan iya, katanya benar, kan. Mas. saudara kejam kelamaan tuh Enggak, diem-dieman lebaran. aja udah. Diem-dieman aja udah, tapi tiba-tiba ada pokoknya harus ada satu orang yang mulai oh iya. Sudah baik. Itu kalau laki perempuan gitu. Iya. Kalau adek kan cowok ya. Iya. Dari mana? Gitu doang. Iya. Dan negor. Iya. Yang negor duluan siapa? Dia lah. Oh, egomu tinggi sekali ya. Iya sih. Kalau gue Gar. Aku tuh sebenarnya kalau dihitung berapa bersaudara tuh gimana ya? Soalnya gini, aku sebenarnya 4 bersaudara. Dari? Dari 2 bersaudara. Bersaudara dari apa? Dari 4 bersaudara bisa nih. 4 bersaudara Enggak. dari apa? Soalnya aku 4 bersaudara yang tengah ini kan kembar nih. Oh kembar. Kembar, Oke. cuman udah nggak ada. Oh. Nah, Tangan tolong dong, tangan Iya, yang benar. dan sebelum aku ternyata ibuku pernah keguguran lagi di sini. Oke. Oke. Sebentar harusnya lengkap aja udah dari awal, kenapa harus begini-gini tanganmu? Dan sekarang saya jadi 2 bersaudara. Oke. Oke. Aku sama mbakku tok. 2 bersaudara. Dan kebetulan aku sama mbakku nggak pernah berantem. Gak pernah berantem. Nggak pernah berantem karena emang ya gimana ya? Kita tuh terpautnya 14 tahun, Mbak. Udah jauh banget, Pak. Iya, 14 tahun. Jadi mbakku punya aku itu ketika dia udah kelas 3 SMP. Udah pramuka penggalang ya Mas? Penggalang, pramukanya udah penggalang kebetulan dan dia udah jadi DA. Dewan Ambalan. Dewan Oke. Ambalan. Itu harusnya masih DP Mas. Oh, DP. Dewan Penggalang itu. Iya. Nanti Dewan Penggalang tuh yang kalau jurit malam yang jadi hantu. Iya. Oh, iya, nggak benar. Iya, iya, iya. Nah nanti kalau umurnya 16 tahun baru jadi bantara. Gitu. Iya, gitu. Jadi ya Nggak emang pernah berantem emang. belum pernah berantem. Sampai sekarang? Masa dia Iya. gak pernah marah sama kue? Gor, kue kan tingkahnya aneh, akeh Gor. Iya. Dan aneh. Iya. Sumpah justru aku malah Dianya nggak mau, kamu nggak mau ngelawan gitu. Mungkin karena Iya. terpaut usianya yang jauh, jadi Oh, kayak iya. lebih ngomong tapi gitu. jujur ya. Pak, aku sama mbakku sendiri itu malah kayak aku sama ibuku. Iya sih. Emang sengemong itu gitu loh. Kan oke. kebetulan ibuku kan di luar kota sekarang. Terus ya aku sama mbakku ya sama ibu, kayak aku sama ibu aja. Oh iya, jadi kayak sama Salim ibu berarti ya. Mas. Salim, Sungkem. Sulam, Iya. Sulam, Salim, Willy, Salim. Salim, Willy kah? Jawaban. Salim. Iya salim. Nah itu kalau aku sama adikku tuh jaraknya 7 tahun bedanya. Oh jauh juga. Kok jauh-jauh sih? Jauh-jauh. 7. Kamu berapa? Sama Sama mas sama pertamaku sama bapakku berapa ya? Ya, enggak, 13 ya. enggak. Sama mas pertamaku itu 7 tahun, sama mbakku 3 tahun. Berarti yang 7 tahun juga jauh toh berarti. Ya. Perencanaan emang jauh. Anakku sama adiknya 6 tahun. 5 tahun. Grisa sama Sanum tuh jaraknya 4 tahun. Ya. Kayaknya memang harus dijarakin jauh-jauh untuk menghindari pertengkaran kayaknya ya Pak ya. Enggak sih. Aku sama mbakku setahun bertengkar kita sering. Aku 7 tahun bertengkar. Bener-bener 14 tahun 14 tahun. Standarnya di situ ya? Cuma kalau 14 tahun dikira gagal KB, Pak. Dikira gagal KB. Tiba-tiba ya. Iya. Kaget, Gak apa-apa gagal KB daripada gagal move on. Apalagi gagal bersembunyi. Iya, kali ini gagal. Bersembunyi. Ya, jadi kalau misalkan kita pernah nggak sih sampai ya itu kalau Gilang kan sampai hampir main fisik main ya. fisik. Kalau Main aku, fisik. kalau aku beneran udah tonjok-tonjokan gitu. Aku lupa deh nampar apa nonjok gitu kan. Tapi adekku tuh nggak berani balas gitu loh. Oke. Sebenarnya dia bisa lebih balas bisa aja Balas balas lebih kuat. dan lebih kuat Iya. gitu. Soalnya badannya lebih gede dia gitu. Oh iya. Cuma dia kan balasnya cuma ngomong kan. Karena perkataan lebih kejam daripada Iya. kata-katanya tuh Kalau tajam. bukan kakangku tak antemi. Wah itu lebih sakit loh itu Pak. Jadi kayak aku nih di bawah kamu kekuatannya gitu jadinya misalnya. Itu. Nah, kayak misalkan Gilang sama mbaknya kan sama adikmu berantem juga enggak? Enggak. Karena berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Perbatasannya di situ, Pak. Jadi memang umur selisih umur tuh memang ini ya, memang mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi pasti. Dirimu berantem apa dimarahin atau kamu berantem yang adu mulut kamu balas gitu Yogi? Kalau terakhir Mas, ya yang masih bener-bener kuliah ini itu kemarin aku minjem komik buat pajangan doang, habis itu lupa tak kembaliin. Nah itu berantem, dia marah-marah. Ya enggak yang tonjok-tonjokan, cuma dia Kamu marah-marah adu yang bacot kan jadinya? Ya, kamu kayak kenapa gitu-gitu. Nah, sekali lagi Kamu balasnya gimana?
Ya maaf kok, lali. Nah, adekku juga sama model kayak dia nih, misalnya minjem barang, tapi barangnya nggak dikembaliin lagi ke tempat semulanya. Terus kamu marahin adikmu gimana? Gitu jadinya. Jadi sebel aja mungkin karena maksudnya kita sebagai kakak ya harusnya diminjem minjem ini ya nggak apa-apa dikasih, tapi dipulangkan lagi gitu loh. Kamu sebagai adik nih, Tapi gimana tanggapanmu? Adik tuh selalu disalahkan sama kakaknya, Mas. Memang. Ya, kayak ya ini sering tak omongin sama masku kayak lah masuk nyalah ke aku kok nyalah ke adik. Lah masuk mas nyalah ke mas dewe. Kenapa kakak tuh harus nyalahin adiknya terus? Nah, Kebetulan adik itu kanya kan kalah. Oh, itu bisa. nah, kakak kayaknya apa? Kemenangan. Cocok logi ya. Cocok logi. Kenapa kakak tuh harus nyalahin adik itu kenapa, Dot? Enggak karena gini, karena biar dia tuh nggak membangkang. Itu tujuannya ya kan. Sebenarnya Menunjukkan sisi superior ya? ya, cuman di sisi lain memang kasihan juga ketika misalkan mungkin kayak Yogi anak terakhir, Ya. Igor juga anak terakhir. Anak terakhir. Gue anak tengah-tengah ya kan. Nah, itu tuh suaranya mereka, suara kalian ini tuh tidak didengar di orang tua gitu loh. Iya. Minta pendapat apapun mungkin kayak masih kecil lah, ntar gampang lah gitu-gitu. Kasihan juga sebenarnya. Iya. Padahal ide-idenya mereka pun juga bagus misalnya. Sebenarnya. Pendapat-pendapatnya pun juga oke. Tapi gitu. kadang karena dipandang rendah karena masih kecil nggak bisa ya langsung diterima begitu ya. Iya Benar, Mas. makanya. Saya tuh pernah ini mas, kan pokoknya semua kalau udah dilakukan sama Dapat dikabulkan. Lanjut. semua kalau udah dilakukan sama masku itu pasti aku boleh melakukan. Kalau masku belum melakukan itu aku nggak pernah boleh melakukan. Oh Misalkan gitu. Berarti dulu kamu tuh- nyabu itu Nggak. Nyarapan bubur. Nyarapan bubur. Iya. Contohnya. Ya itulah tadi misal ngerokok. Nggak pernah aku bolehin ngerokok sama sekali. Jangan adik jangan nggak boleh ngerokok. Tahu mas ngerokok, adik nek pengen ngerokok nggak apa-apa kok. Iya, dari ibu kayak gitu. Karena ketahuan ya, karena ketahuan. Terus abang ketahuan ngerokok. Jadi kayaknya kalau emasnya melakukan itu adiknya ya udah nggak apa-apa. berarti kakak itu sebagai tolok ukur gitu ya. Iya, memang seperti standar itu. gitu. Tapi kadang jadi ade itu nggak mau dibanding-bandingin. Benar. Iya kan? Apa neh wong ini? Ya kok ngene kok. Ya dibanding-banding. Oke. Ya, iya. Jadi memang kadang gini ya. Adekku pun juga punya keluhan juga sama kayak gitu. Oh tinggal Mas Tidar aja didengerin. Aku nggak pernah digini-giniin. iya. Atau enggak? Mungkin bapak ibuku juga mau marah sama aku mungkin nggak sungkan ya. Maksudnya kalau menasihati dengan cara yang benar gitu ya. Maksudnya baik gitu. Kalau misalnya ngomong ke adekku tuh sambil marah-marah. Iya, Bapak sambil ibuku marah-marah. gitu. Coba kalau berani marahin tuh Mas Tidar kayak gitu. Ya, sampai adekku bilang kayak gitu. gitu loh. Berarti mungkin ada orang tua merasa Tidar udah nggak masanya untuk dimarah-marahin kan, di saat dimana adikmu masih bisa ada usia Iya. dimarah-marahin. Nah, adikmu pasti pernah dimanja dong sebelum dimasuk fase marah-marah. Manja. Jadi Tapi kamu sendiri pernah manja ke adikmu belum? tidak. Manja-manja. Enggak, misalkan waktu itu lebih ke love language-nya itu kayak apa nih, ini buat jajan gitu. Buat misalkan. jajan. Oh berarti kamu juga ngasih uang ke Oh, adik. iya. Aku pun juga gitu pak. Aku dulu sama mbakku itu mesti dibeliin jajan. Nah, Iya, bahkan dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Iya memang. Soalnya kamu gelandangan ya. Aku di rumahku ngepang. Di rumahnya dewe ngekos. Igor ini sebenarnya juga dimanja, tapi dia dawa jadar. Manja dong. Manja dong. Enggak dong, beda dong. Ada wajah. Itu. Nah, kalau misalkan kalian merasa unggul dalam hal apa dari kakak-kakak kalian? Kalau aku kan dari anak pertama kan mungkin tidak punya sudut pandang ini ya, tidak punya kakak juga gitu. Kalau aku tuh ini mas, jadi itu tadi kakak itu harus selalu benar. Memang. Iya. Itu kan pasal 1 kan. Pasal 1, kakak harus selalu benar. Jadi apapun yang dia omongin itu seakan-akan bahwa kalau itu pun salah, nanti dicarikan jalan untuk supaya hal itu pasti benar. Oh gitu. Oke, pokoknya cari pembenaran terus ya. Cari pembenaran pokoknya ada terus. yang salah, pokoknya gitu ya. Kakak tuh enggak. Dan kamu juga ngerasain dan kamu melakukan itu kepada adik-adikmu itu ya. Tapi adekku tuh tipe yang playing victim, tau gak sih? Kayak lu nggak tahu sih gue waktu gue kayak gini lu kemana? Gue tuh sampai begini kayak gitu-gitu. Padahal menurutku ya biasa wae sih. Ibaratnya kita struggle dengan masalah kita masing-masing gitu. Iya, Itu bang, bahwa
kakak-kakakku itu merasa kayak adikku mah pasti masalahnya masih cetek-cetek gitu. Itu pasti terjadi. Padahal ya emang cetek. Mau cetek, tapi kita merasa yang dia anggap cetek itu besar buat kita ya. Ya, kan, betul Mas. Gen Z sih. Ya maaf. Kalau aku nggak merasa ada perbedaan jauh dari mbakku karena aku cuma jaraknya setahun lebih dikit lah. Jadi kayak Iya. jarak kita tuh kayak memperlihatkan Beranjak kalau dewasa. kita juga nggak yang ini berbeda jauh gitu loh. Iya. Dari segi kemampuan ya kurang lebih sama aja gitu. Iya. Kita kalau ngerasaan yang beda jauh itu nggak ngerasa. Mungkin kalau kamu tanya adikku mungkin tahu bedanya dia sama aku apa sama kakakku gitu. Oh gitu, dari sudut perspektif yang beda ya. Dan mungkin teman-teman Apa dan begitu. Kenapa mungkin teman-teman? Kalau misalkan si Naya sama Arumi belum ini ya, belum terlihat apa ada cekcok ribut. Nggak ada. Cuma anakku si Naya anak pertama itu cuma keadaan cemburu kalau aku lebih perhatian ke yang bayi. Karena memang bayi harus lebih ekstra perhatian. Tapi kan dia ngerasa kecintaanku lebih berkurang daripada sebelumnya. Nah kan, itu gara-gara hati-hati itu. Pak. Apalagi kalau misalnya ada tetangga bilang, ih papa mamanya sayangnya sama adiknya sekarang. Nah itu hati-hati tuh. Iya makanya kita gak pernah keluar rumah. iya sih. Gak mau ketemu tetangga. Emang kan rumahnya Gilang nggak ada pintu ya? Yang ada pintu, kebetulan kami masuk lewat tanah. Rumahnya dia Patrick. Rumahnya Patrick. Rumahnya Patrick. Itu. Namanya Jadi FF Mas, FF. Oh iya kenapa FF? FF kan nggak punya pintu Mas. Oh iya benar gak ada pintunya. Kalau Iya. Sorry aku mainnya PUBG. iya. Oke. Tapi mainnya Magic Chess. Aku mainnya Tetris. Tapi kalian kepikiran nggak kisah-kisah kalian itu diangkat jadi sebuah film gitu sama kisah persaudaraan kalian itu diangkat jadi sebuah film. Judulnya apa ya? Kira-kira. Kira-kira judulnya apa? Masuknya ke genre apa gitu ya? Kalau aku sih sutradara yang cocok tuh Joko Anwar. Jangan, tidak. Kalau aku sih ini ya Frame Rich masuk FTV. Cambridge. FTV-nya anak kita Slavina ya. Kalau aku sama mbakku itu Jin dan Jun. Selalu berdua. Dan Jun. Iya. Kalau kamu film apa? Kalau aku pengennya sih kayak disutradarai sama ini David Fincher. Jadinya nanti film thriller. Oh, film thriller. Aku pengen Mbak. Hati-hati. Psikopat ya. Psikopat sekali ternyata. Psikopat, dia. bener. Tapi kok David Fincher siapa? Aku nggak tahu film apa dia David Fincher. Seven. Fight Club. Fight Club tahu Ya, aku. Fight itu Club. David Fincher itu. When you're in a Fight Club, don't apa? You do not talk about You do not talk about Fight Club. Yeah. First rule of Fight Club is You do not talk about Fight Club. Ya. Tiba-tiba bonyok. Ya. Dan kalian tahu nggak sih film-film tentang kakak adian gitu ada apa aja? Atau apa? Pertanyaan macam. Aku bridging lah. Film tentang kakak adik tuh my idiot brother. Itu Ade, my dear brother. Terus Ini apa Kerasakti. Lihat Kakak adik Adiksa. gimana? Kerasakti. Adiksa. Iya kan? Adik. kakak pertama. Kakak pertama, kakak kedua. Empat guys. Itu. Kalau kue Ger? Aku kalau film kakak adian Jin dan Jun. Enggak dong itu enggak. Aku gak tahu Pak. Tuyul dan Mbak Yu. Oh iya benar tuh Oh ada mbaknya, iya. ada mbaknya. Ada mbaknya, ya. Ada kata mbak di situ Tuyul dan Mbak Yul. Dan aku adalah Sony Syahrial. Aku bongol. Udah jadi pam-pam ya. Pam dan sontol dan bongol itu yang awal. Sontol dan dontol. Kalau kamu apa Lang? Apa? Yang itu. Film Film. tentang kakak adik. Heeh. Aduh, aku nggak kepikiran kalau sekarang ya film. Aku seperti yang lebih. Oh ya, Ipar adalah maut. Film kakak adik favorit saya. Apalagi scene yang kamu mau nggak? Mau mas. Kalau Yogi. Aku tuh kemarin tuh lagi abis nonton ini Mas. Ada film ini anime sih, anime Ghibli namanya Grave of the Fireflies. Grave of the Fireflies. Dan, Grave of the Fireflies. dan itu tuh tentang kakak adik yang punya perjalanan gitu. Tentang kakak adik yang punya perjalanan di Jepang sana lah gitu. Dan Yang itu Pak, yang perang dunia itu Pak bukan? ya betul. Yang anak adiknya di belakang. Ya. Oke, tahu saya. Oh itu. iya. Yang adiknya didukung di belakang itu Pak. Kisah nyata itu. gendong, katanya. Iya. Aku enggak ngeliat Netflix kayaknya. Enggak harus Netflix. Enggak, sama adaku. Minato Suki ada Mas. Nah, dan karena aku suka kemarin itu lagi nonton itu, aku ngajak nih teman-temanku juga kemarin tuh buat bikin film dengan arahnya juga kayak gitu, perjalanannya
perjalanan sebuah seorang kakak beradik. Oke, inspirasinya dari situ. Inspirasinya salah satunya dari situ. Oke. Oh, gitu. Ini berarti lagi dibuat proyek filmnya. Lagi syuting. Untuk saat di tanggal ini ya, tanggal ini. Iya. Tanggal ini lagi Tayangnya syuting, Mas. kapan? Tayang kita ada di 18 Desember 2023 Satu. 2024. Di mana tuh tayangnya? Nanti kita bakalan premiernya itu di Universitas Tidar di gedung kuliah umum. Boleh, semua orang boleh nonton tuh. Semua orang boleh nonton, umum boleh nonton, anak Universitas Tidar boleh nonton. Gratis. Gratis Mas. Ada kacang goreng nggak? Kacang rebus. Kacang rebus Orang nggak nonton ada. kacang, nonton wayang. Nonton wayang. Jagung rebus ada. Oh iya, oke makasih Mas. Sinopsisnya kalau boleh tahu ceritanya tentang apa tuh? Kurang lebih. Oke, kalau sinopsisnya dari film aku kasih tahu judulnya mungkin Mas. Oke. Apa tuh? Jadi kita tuh bikin film ini namanya judulnya itu Detak Waktu. Detak waktu. Detak waktu. Ya, itu sinopsisnya adalah seorang kakak yang mempunyai adik Oke. tentunya dan adiknya itu sakit. Adiknya itu sakit ketika mereka itu kan hidup di sebuah desa, di desa terpencil yang klinik terdekatnya aja itu jauh gitu. Dan ketika semua orang lagi pada kerja dan nggak ada yang di rumah segala macam, dia nyari nyari tetangga juga nggak ada, dia bawa adiknya untuk ke klinik terdekat dengan cara dia tuh nantinya bakalan digendong Mas. Bakalan digendong, bakalan naik sepeda, bakalan Naik Holi naik. Nike. Iya, masih berusaha ya dia, masih berusaha dia. Iya. Terus Naik anjing aja naik anjing. Nah, jadi filmnya ini Detak Waktu ini nantinya bakalan tentang kayak gitu Mas, tentang kakak beradik yang berusaha untuk supaya adiknya ini sembuh dari sakitnya. Gitu. Jadi dia itu punya penyakit gitu. Kita kasih tahu aja mungkin di sini penyakitnya itu lupus. Oke. Punya pacar namanya Poppy ya. Yang gendut Fahmi Bo. Itu serial lo, Bu. Enggak tahu dia Gen Z dia enggak tahu. Sorry ya, Gok. Olga sepatu roda tahu nggak Bu? Olga sepatu roda. Enggak tahu. Terus ada ini nggak? Ada cast yang spesial nggak tuh? Oke, kalau kita tuh ya Bang ya, kita tuh mencari case itu tentunya dari orang-orang yang emang peduli di bidang seni dan juga emang bagus di bidang seni. Kemarin kita itu menggait beberapa teman-teman dari Bukan. bukan dulu, dong. dulu. Ini. Sabar. Siapa? Risa Hetapi. Risa Hetapi. Sama Dewi Yul ya. Terus. Kita kemarin nge-guide juga dari stand up Indo Tidar itu namanya ada siapa Mas Tidar Tidur. Mas tidak Indo Tidar. Stand up Indo Magelang. Oh iya, aku bilang Untidar Mas. Iya. Emang ada ya. Amnesia dia. Oke. Dari stand up Indo. Kita juga main. Ya, betul Mas Tidar ini Main apa kamu, Dar? Aku main berperan berperan sebagai Pak Cahyo. Pak Cahyo. Pak Cahyo itu apa tugas? Apa ya kisi-kisinya lah. Nah itu jadi Pak Cahyo itu karakternya adalah dia yang juragan ya. Juragan. Nah punya dua pegawai. Ya. Salah satunya adalah kakaknya yang sakit tadi. Oke. Terus siapa lagi yang main? Jadi ada juga yang main nantinya jadi orang yang sangat garang di situ. Jadi gini aja Yok. Jadi kan Ini udah siap diperkenalkan. Sudah diperkenalkan ya. Udah memasang tampang garang Dan ya. namanya Chico Jericho. nanti muka ikor di AI. Ada Chico Jericho. Enggak. Nantinya juga Mas Igor bakalan tampil juga jadi seorang apa Mas kemarin Anime bukan dong. Enggak dong. Jadi seorang yang bernama Jarot dan nanti nanti aku jadi seseorang yang yang bikin dia tambah mesake lah nantilah pokoknya lah. Pokoknya ada aku jadi
aku yakin kowe ora acting nek ngono kuwi. Aku jadi antagonis di situ pokoknya. Antagonis is Iya. life gue ya. Aku nanti memerkosa Pak Cahyo. Wah. Gak ada sumpah, gak ada itu. Nggak ada ya? off-frame, guys. Nggak off-frame. Itu ada. Tapi kita nggak rekam gitu ya. Jadi nanti itu masuk BTS ya. Behind the scene ya. Oke. Nah, apa namanya? Itu akan tayang tanggal 18 Desember. Tanggal 18 Desember. Nah, tadi kan aku kan belum ngasih tahu nama dari karakter utama ini. Iya. Nah, itu Iya. namanya tuh Arjuna dan Rinjani. Arjuna dan Rinjani. Arjuna dan Rinjani adiknya. Rinjani adiknya. Sama-sama Mas. nama gunung ya. Sama-sama nama gunung. Kenapa ambil nama itu? Itu kan pasti dia akan sering nampak dan sering kelihatan nama itu gitu loh. Kenapa nama itu yang diambil? Karena kita sih dari scriptwriternya juga Mas Ando itu dia punya filosofi bahwa kita itu pengen besar seperti gunung. Itu mah dilus-lus doang itu. Nggak perlu. Kalau dulu siapanya yang besar dong Pak Tidar? Egonya. Yang pertanyaan yang paling memungkas deh. Kamu Oke. sebagai apa? Oke. Kamu sebagai apa? Kamu main nggak sebenarnya di situ? In frame nggak? Enggak. Enggak. Aku nggak in frame, aku di sini sebagai Kamera. pembantu umum. Enggak, Lebih ke pembantu umum. Tidak. Kayaknya- Yogi ini sebagai produser. Produser. Oke. Dan ketika emang ini kan bareng-bareng anak-anak kuliahan, Oh. ya produser jadi pembantu umum, serius Mas. Jadi kalau kamera ada trouble ada apa, aku bisa gantiin. Ada ini. Kamu jadi ada kamera. Iya sih, udah dibilang. Mataku 4K, mataku 4K. Jadi kalau lihat kita nih pixelnya 1920 per ini. Oh, udah tahu dia ngitungnya. Iya. Iya. Pokoknya muka Mas Gilang Kok ini aku filternya apa cocoknya? lebih Iya Molly. ini color temperaturnya itu di 5500 Kelvin. Oh, cocok Iya. ya. Kalau aku kualitas HD nggak? Agak 144p. Tidar sepia kayaknya. Saya punya. Mozambik. Oh, jadi kamu produsernya, terus Produser. sekarang kamu apa namanya juga ngerangkap pembantu umum ya. Betul. Kalau dibutuhkan. Kayaknya kamu juga merangkap pengisi dubbing suara Igor ya. Suara ibu, suara ibu Mas. Oke. Oh, Suara ibu ada. Oh, Nanti oh. aku. Adek. Oh iya. Aduh, jangan dibocorin dong. Oh ya, enggak, ya udah, spoilernya. enggak udah jadi. tahu enggak bisa nonton lagi kalau Ya, tahu. jangan gitu dong. Oh, iya. Nggak jadi aku. Nanti tak cariin yang lain Mas. Nah, Siap. ini fun fact-nya kita syuting di area hutan pinus. Area hutan Oh, pinus. Hutan pinus ini Keragilan. Bukan, ini daerah Bandungan. Ada di Iya, Bandungan ya. Mangunan ada di ya? Ngepanrejo Mas. Ngepanrejo. Ngepanrejo. Itu tempat wisata. Enggak. Oh, Itu malah pinus emang yang alami. Pinus alami. Iya. Kita ada kerjasama juga sama perhutani. Nah. Serius jadi- ya? Serius perhutani Enggak. Enggak dong. Jangan dong. Ya itu emang singkatan sih. Yang mancing kita. Anda tidak perlu memancing diri sendiri. Ya tapi pengalamanku syuting di sana ya Pak. Itu vibes-nya itu kayak ini petualangan Serina. Ya. Dia pikir. Dia yang paling hebat. Dia manggil Sadam. Terus ada Mas Butet kan. Goblok. Ada Mang Saswi. Mas Aswi. Dan Gitu. goblok cuma ST doang. Jadi Nah, itu dia tadi film yang akan tayang tanggal 18 Desember 18 Desember 2024. Dan ini untuk film-film Untidar ini kan nggak pernah ada yang ngambil 4K. Kita ngambil 4K. Wih. Gokil. Wis. Kita ngambil 4K. 4K itu nggak ya. panas kameranya itu. Ya dikit. Overhead. Tapi kan dari tadi hujan Mas. Oh jadinya nggak panas ya. Rusak Tapi dikit. itu luar biasa loh, gebrakan ya berarti ya. Itu Gebrakan. Teman, Wes, itu gebrak ya. meja namanya ya. Dead air. Ngelek. Nggak apa-apa. Oke, pesan-pesan buat teman yang ingin nonton filmmu kayak gimana? Oke, nah teman-teman ini kan film, aku bisa bilang film kita kan ketika bikin film itu kadang mikir yang ribet. Kadang mikir kita pengen bikin film gede tapi dengan budget minim. Kadang kita pengen bikin film dengan long time gitu, lama gitu, tapi kita cuma punya waktu sedikit. Nah, daripada pusing atau bagaimana, film yang lebih rendah, yang lebih compact itu bakalan lebih bagus buat ditonton. Dan tonton film ini karena itu menggambarkan semua hal yang barusan aku sebutkan, bahwa ini film compact, ini kamu bisa langsung tonton, cerna dengan langsung juga. Jadi kalian bisa tonton di premiernya nanti di 18 Desember 2024 di GKU Untidar Jam? dan jam 2
siang jam berapa? 14.00 WIB Iya. di GKU Sama tadi. film-film lain juga berarti ya? Sama film-film lain dari beberapa production house lainnya Yang seperti itu Mas. di sana, Yang di sana juga kayak gitu. Dan nantinya juga bakalan ada sesi komentar, sesi sharing Iya. juga di situ. Dan setelah premier itu video filmnya itu akan tayang di mana? Betul, kita bakalan tayangin juga di YouTube. Nantinya bisa dicek juga di YouTube-nya LA Production. Ya. LA. Apa tuh LA itu? Lebah Anteng. Lebah Anteng. LA Production namanya. LA Production. Oh, bukan LA Mongan tuh. Bukan Di bawah dong. sini guys ya, di bawah sini Ya, linknya ya. bisa cek Editor. juga di IG-nya juga di IG-nya LA Production. Nanti kita bakalan upload segala macam behind the scene. Kita Iya. bakalan upload segala macamnya. Dan kita kemarin juga buka crowdfunding buat teman-teman yang mau ikut berpartisipasi untuk film ini. Nanti kita bakalan jadiin associate producer juga. Terus juga Gokil. untuk teman-teman juga yang pengen nyeponsorin juga, kita bakalan masukin ke associated producer juga. Dan pokoknya ini udah banyak banget sponsor yang masuk. Permisalan tadi Perhutani, beberapa dari kuliner buat makan-makan kita kemarin juga udah di LA masukin bisa nggak LA? Enggak dong. Enggak malah enggak ya. Beda dong. Bisa. Bisa. Iya juga ya. Iya bener ya. Dengar kayak ngomong gudang garam gitu. Oh iya. Malah disebut beto kan. Malah di IC. Itu tulisannya Aikos di situ Mas. Iya ini beto mana ini. Rokokmu sukun tuh dan. aroma. Ya, dan memang ini untuk terakhir ya, memang dalam Fakultas Ilmu Komunikasi ini memang sering buat film untuk tugasnya dan Iya. berkolaborasi dengan stand up komedi Magelang. Iya, beberapa case-nya ya. Beberapa Iya. case-nya. Prodi Mas bukan fakultas. Oh, Oke, Prodi Ilmu Komunikasi ini bekerja sama dengan komik-komik yang ada di stand up komedi Magelang. Iya. Jadi waktu itu pun ada yang Bima dengan Pusaka tuh di Film Lunas waktu di film itu. Lunas. Dan itu katanya film yang dapat terbaik ya. Salah satu masuk nominasi juga gitu. Terus juga ada kita Jira Production. Iya, jadi production film misteri itu. Warung Pok City. Warung Pok City. Dan ada aku Gilang sama Irfan juga main. Iya, jadi terlibat ada kesinambungan lah sama kita sama ilmu komunikasi. Iya. Jadi rencana anakku mau masuk situ. Iya Mas. Nanti yang ngospek aku Mas. Jadi Jangan ya. enggak, bukan. Jadi dia jadi maba termuda Oh iya juga. Ya. anaknya. Kalau saya 6 tahun kamu masih ngospek, kamu masih di sana sampai sekarang. Berarti nanti 36. Kan anaknya Gilang si Naya kan jadi ini masuk ke rekor dunia. Apa? Ini sarjana termuda. Sarjana termuda. Kalahin ini siapa? Kunwardana. Pokoknya Zaman dia akan dulu. masuk 7 termuda versi on the spot. Oke Yogi, thank you untuk waktunya sudah Thank you, datang thank ke you, Mas. podcast. Kamu tamu pertama loh, ngeri loh. Karena kita kejar tayang. Oke, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya dengan tamu-tamu juga kita yang struggle di bidangnya masing-masing. Iya. Dan pokoknya jangan lupa dengerin terus podcast Kedal Struggle tetap di Spotify. Yeah. Bye bye. Dead air kan. Bye bye. All around you. Yes. Gak perlu. Enggak ada ya.